ya. Ini saya colok. Namun setelah dicolok ya ke PLN, lampu standby-nya di TV-nya itu memang mati total ya, padam total di ujung sebelah kiri sini ya, lampu standby-nya ya. Jadi di situ dia posisinya mati total. Saya akan cabut ulang. Jadi ini dia sama sekali tidak berkedip ya, lampu standby-nya itu sama sekali tidak berkedip. Saya akan colok lagi. Ya, jadi kondisinya mati total. Jadi untuk kerusakan mati total seperti ini kita belum bisa memvonis dia kerusakan di mainboardnya atau di power supply-nya ya, sebelum kita cek dan periksa tegangannya ya di area mainboard ya. Jadi saya akan langsung bongkar televisinya. Bagi yang belum subscribe ya, dukung terus channel saya agar saya semakin semangat ya mengupload video-video terbaru seputaran TV LED maupun LCD ya. Oke, ini kopernya udah saya buka ya. Jadi seperti ini penampakannya di dalam TV Toshiba 32BB201LJ ini ya. Di sini blok mainboardnya, di sini power supply ya, lalu di sini timing control. Jadi langsung saja kita fokus ke, sebelum kita melangkah lebih lanjut ya, kesana kemari kita pastikan dulu tegangannya. Ini lampu sensornya udah saya keluarkan ya. Kita pastikan dulu tegangannya masing-masing di area mainboard ini, apakah semuanya sudah sesuai ya. Seperti di sini saya akan langsung ukur di area mainboard aja. Dari power supply ya masuk ke mainboard ini tegangan 5 volt di sini. Ya. Di sini masuk tegangan 5 volt ke IC step down ini ya. Lalu masuk juga tegangan 5 volt ke IC step down yang kedua sini. Ya. Jadi output dari IC step down ini ya, dia itu dikeluarkan tegangan 3,3 volt di sini ke lilitan ini ya. Lalu step down yang ini mengeluarkan tegangan 2,6 kemari. Nah, jadi kita pastikan dulu tegangan 5 voltnya apakah memang sudah masuk ke IC step down ini ya. Di sini tegangan 3,3 di coil ini ya. Ini sepertinya memang sudah pernah diperbaiki. Karena di sini saya perhatikan di sini sudah ada bekas solderan ya. Di sini tegangan 2,6. Lalu di coil kedua ini tegangan 3,3 yang menyuplai IC memorinya ya. Jadi langsung aja kita akan cok televisinya ya, lalu kita akan ukur tegangan masing-masing di area mainboardnya. Oke, saya akan colok televisinya ya. Lalu kita akan ukur tegangannya masing-masing. Ya, di sini lampu standby-nya masih mati ya, masih mati total. Langsung aja saya menuju ke tegangan 5 volt di sini. Saya akan cek tegangan 5 volt di sini. Tunggu, groundnya belum nempel. Ya, di sini terukur 5 volt ada hadir di sini, tegangan 5 volt masuk ke IC sini ya, step down ini, lalu diturunkan tegangannya jadi 2,6 volt di sini. Di output dari coil ini ya, lilitan ini ya, di sini semestinya ada tegangan 2,6. Ya, di sini tegangannya hadir 2,6 volt. Ya, lalu tegangan 5 volt juga masuk ke
IC step down yang ini ya, di sini tegangan 5 volt juga hadir ya, tegangan 5 volt juga masuk, lalu outputnya keluar ke lilitan ini ya, tegangan 3,3 volt ya. Kita akan ukur di area coil ini apakah tegangannya sudah keluar ya. Ya, di sini tegangannya hanya terukur 1,9 volt ya, nggak sampai 3 volt ya. Jadi outputnya ini hanya mengeluarkan tegangan 2 volt ya. Nah, jadi karena ini mainboard ini di sini mengeluarkan tegangan hanya 2 volt, makanya TV ini belum bisa standby ya. Karena di sini semestinya keluarnya tegangan 3,3 untuk mensuplai IC memori ini ya. Jadi inilah penyebabnya, makanya TV ini mati total ya, karena tegangan 3,3-nya itu hilang ya di sini ya. Ya, tegangannya terukur hanya 2 volt. Ya. Jadi ini peak kerusakannya memang di area mainboardnya. Jadi ini permasalahan di area mainboard ini, bisa juga kapasitornya ada yang short ya, ataukah bisa juga memang IC step down-nya ini yang bermasalah. Jadi saya akan cek dulu kapasitor ya di area IC step down ini ya, apakah memang ada yang nge-short ke ground. Jika nanti memang tidak ada yang nge-short ke ground ya, saya rencana akan menyuntik tegangan 3,3 volt di sini ya. Jadi saya akan cek dulu satu persatu apakah ada resistor atau kapasitor di area step down ini yang short ya. Ya, jadi dari hasil pengukuran tadi ya, dari hasil pengukuran di area step down-nya ya, tidak ada ditemukan kapasitor yang short. Setelah saya ukur tidak ada yang short ke ground. Begitu juga dengan IC-nya ya, saya ukur ke ground. Di kaki pinnya masing-masing itu tidak ada yang short ke ground nilainya. Jadi setelah saya telusuri, karena dia sering saya mendapati kasus ya merek Toshiba seperti ini, itu banyak penyebabnya. Kadang kalau kita kurang teliti, terkadang kita memvonis IC-nya yang rusak ya, padahal sebenarnya IC-nya terkadang memang tidak rusak. Hanya saja di IC step down ini ya, di sini ada terdapat beberapa resistor. Biar saya akan zoom di area kaki step down ini ya, ada beberapa resistor yang dipasang untuk menjembatani di masing-masing kakinya ya, seperti ini contohnya. Di sini tadi saya temukan ya, ada resistor. Ini dia nilainya ini sekitar 10 sekitar apa ya, sekitar, kalau saya tidak salah, dia nilainya ini saya juga belum sempat ukur tadi IC-nya berapa kilo ya. Saya belum sempat ukur tadi berapa kilo resistornya yang di sini. Di sini ada 3 buah resistor yang sejajar melintang ke kaki IC step down di bagian sini ya. Jadi di sini ada 2 buah resistor sejajar yang terhubung langsung ke ground ya. Jadi ini dia nilainya, ini resistornya ini dia itu digabung ya, di posisi satu jalur, lalu masuk ke kaki step down yang di bagian sini.
Ya, biasanya karena sering saya dapati kasus Toshiba merek ini, sering saya jumpai IC-nya tidak rusak, outputnya juga tidak short ke ground di kapasitor ini ya. Namun sini sering saya dapati kasus dia itu nilai resistornya itu banyak yang melar. Ya, terkadang dia resistor yang ini yang melar ya. Ini nilainya 10 kilo. Sama dengan yang resistor di bawah sini ya. Di kaki step down yang satu lagi ini, di sini juga ada resistor 10 kilo. Ya, jadi setelah tadi saya ukur, ini biasanya kaki ini tahanannya itu ke ground itu sekitar 10-15 kilo. Terkadang ada yang maksimumnya itu 30 kilo ke ground ya. Jadi tahanannya biasanya ini dari kaki ini ke ground itu sekitar 10 kilo. Terkadang ada juga saya temukan 15 kilo. Terkadang ada yang 20 kilo. Nah, jadi setelah tadi saya ukur ini kaki IC step down ini yang ke ground ya, saya ukur resistansinya itu nilainya 475 kilo ohm. Jadi melar ya. Jadi nilainya itu sangat berubah. Mungkin karena itu penyebabnya makanya IC ini tidak mengeluarkan tegangan 3,3-nya. Nah, jadi seperti itu. Jadinya IC-nya tidak saya ganti, tidak saya papain, tetapi saya cukup hanya menjampernya dengan menggunakan resistor 20 kilo ohm ke ground. Jadi saya jumper ke ground ya, dari kaki IC step down yang tadi. Yang lainnya tidak ada saya papain, hanya mencopot satu buah resistor yang di sini. Ya, sebenarnya ini tidak dicopot juga tidak masalah. Resistor ini tidak dicopot pun nggak masalah. Yang penting nilainya dari kaki IC step down ini ke ground itu 20 kilo. Maksimum kadang 30 kilo ataupun paling rendah biasanya 5 kilo. Pokoknya jangan sampai nilainya itu ratusan kilo ohm ya. Kalau dia ratusan kilo ohm maka dia tidak akan mau mengeluarkan tegangan 3,3 volt. Nah, jadi setelah saya jumper ini, saya sudah tes tadi tegangannya 3,3 sudah keluar di coil ini. Jadi seperti itu aja bagi teman-teman nanti mengalami kasus yang sama. Untuk Toshiba seperti ini memang sering kejadian seperti itu. Dia tidak rusak IC-nya, IC step down-nya, dan tidak short, tetapi dia tidak mengeluarkan tegangan. Ya, jadi bisa cek dulu masing-masing resistornya ini. Ya, jadi setelah tadi saya jumper dengan nilai 20 kilo ke ground, ini sekarang tegangan 3,3-nya kita akan ukur apakah dia sudah mau mengeluarkan tegangan 3,3 volt ya. Saya akan colok TV-nya. Ya, itu TV sudah start langsung, backlight udah menyala. Nah, jadi seperti itu aja bagi teman-teman yang ngalamin kasus Toshiba yang kondisinya mati total ya, bukan standby. Jika dia biasanya standby, kerusakannya itu IC memorinya yang sering rusak, minta di flash ulang atau dia ngeblank ya. Yang pastinya jika tegangannya memang semuanya normal, jika dia memang tegangan output dari step down-nya tidak keluar, biasanya masalahnya hanya di area resistor. Dulu saya sudah pernah juga mengupload video Toshiba yang kondisinya mati total seperti ini ya. Itu juga masalahnya di resistornya, bukan di IC step down-nya yang rusak ataupun kapasitornya yang short ya. Saya akan matikan dari remote. Ya, standby. Saya akan coba nyalakan kembali. Ya, intinya seperti itu aja. Saya membuatkan video hanya singkat-singkat ya, supaya teman-teman tidak terlalu banyak memakan kuota untuk mengerjakan TV ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe.
Terima kasih.